kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Mitos dunia, Bajau Ghoul secara harfiah diartikan sebagai hantu pisang. Hantu wanita yang tinggal di pohon pisang ini akan muncul sembarangan meratap pada malam hari. Kadang-kadang sambil membawa bayi. Dalam beberapa cerita rakyat dari Thailand, Malaysia, dan Singapura, orang-orang yang senang meminta nomor undian dari hantu itu dengan harapan memenangkan undian. Mereka akan mengikat benang merah mengelilingi batang pohon dan menempelkan jarum di dalamnya, dan kemudian mengikat ujung tali ke tempat tidur mereka. Saat malam hari, Bajau Ghoul akan muncul dan memohon kepada orang-orang itu untuk membebaskannya, dan sebagai imbalannya ia akan memberikan nomor undiannya. Jika orang tersebut tidak memenuhi janjinya untuk membebaskan hantu tersebut setelah menang, dia akan bertemu dengan kematian yang mengerikan. Hantu ini sering disamakan dengan kuntilanak, hantu dalam cerita rakyat Melayu. Mitos dunia, hutan-hutan rimba Guatemala memang menyembunyikan banyak kuil-kuil aneh, ukiran dan rahasia dari peradaban yang telah lama hilang. Pada tahun 1987, Dr. Rafael Padilla Lara menerima sebuah foto akan sebuah monumen aneh dan tidak biasa yang ditemukan jauh di dalam hutan Guatemala. Foto tersebut memperlihatkan sebuah kepala dari batu yang sangat besar dengan bibir tipis, hidung mancung, wajah yang diarahkan ke atas langit, dan tubuh raksasa yang diduga masih terkubur di dalam tanah. Wajah patung tersebut sepertinya menggambarkan seorang Kaukasian, orang kulit putih. Masalahnya, gambaran ini tidak konsisten dengan peradaban pre-Hispanik Amerika. Sayangnya, Dr. Padilla tidak melanjutkan investigasinya. Mitos dunia, roh atau nenek moyang di Inggris mereka dikenal sebagai peri. Berdasarkan legenda, Banshee akan berkeluyuran di luar rumah sambil meraung-raung jika seseorang di dalam rumah itu akan meninggal. Sila, monster laut dalam mitologi Yunani, memiliki bentuk aneh dalam gambarannya. Di bagian pinggang terdapat 6 kepala serigala dengan tentakel seperti kraken dan siap menenggelamkan setiap kapal yang melintas wilayahnya. Mitos dunia, SCP Foundation, pernah mendengarnya? Atau mungkin Anda pernah mencari tahu soal keberadaan organisasi ini? Ya benar, SCP adalah sebuah organisasi yang keberadaannya sekarang masih dipertanyakan. Apakah organisasi ini memang benar-benar ada atau hanya sekedar hoax? Kebanyakan apa yang mereka lakukan semuanya di luar akal sehat kita. Baiklah, terlepas dari itu, mitos dunia akan membahas tentang salah satu proyek SCP, yaitu SCP-957 Bintang Baiting. Dalam sumber yang dapat mengatakan SCP-957 adalah entitas humanoid, manusia bantuan, yang sampai saat ini berada dalam sebuah rumah yang dirahasiakan untuk menjaga agar subjek tidak mendekati manusia sebagai keamanan. Organisme langka ini memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan berat 75 kilo. Dan tampaknya dari data yang didapat, objek tidak memiliki organ internal seperti yang diamati melalui lubang besar di badan ventralnya. Selain itu, SCP-957 tidak memiliki persamaan layaknya manusia normal karena subjek tidak membutuhkan makan ataupun tidur. Dari data yang berhasil dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa SCP-957 mampu untuk berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia normal, bahkan berada di tahap fasih layaknya manusia yang beradab atau bangsawan. Akan tetapi, subjek lebih memilih untuk berbicara menggunakan bahasa yang belum diketahui. Kemungkinan bahasa yang digunakan akan mengungkapkan banyak makhluk humanoid seperti SCP. Foundation sedang mengembangkan bahasa yang digunakannya.
Meskipun SCP-957 tidak menunjukkan gejala bermusuhan, namun SCP-957 tidak pernah menerima wawancara atau pengujian tahap safety yang ditawarkan oleh SCP Foundation. Hal ini pernah diungkapkan di mana SCP-957 menulis di sebuah kertas bahwa apa yang sedang menahannya sebenarnya tidak berarti apa-apaan baginya, yang berarti secara gamblang subjek sudah memberikan cuek clue bahwa apa yang dibangun oleh SCP Foundation untuk menahannya sebenarnya bisa dimusnahkan bila SCP-957 mau. Misteri batu cincin bertuliskan Allah bangsa Viking. Cincin dengan batu mulia ungu bertuliskan lafal Allah ditemukan oleh peneliti dari Universitas Stockholm, Swedia di makam para Viking abad ke-9. Menurut laporan Daily Mail mengutip CNN Selasa 17 Maret 2015, cincin yang diduga sudah berumur lebih dari 1000 tahun ini ditemukan pada saat penggalian di pusat perdagangan Viking, tepatnya di Birka, Swedia. Para peneliti harus menggunakan microcephalectron scanning untuk mengungkap bahan dan tulisan yang tertera pada cincin tersebut. Dari situ baru terlihat jelas terdapat tulisan kuno Arab atau yang disebut kufi, yakni for Allah atau to Allah. Diduga cincin itu jarang digunakan karena masih terlihat jelas tanda-tanda perak pada cincin itu. Kemungkinan cincin ini dijadikan hadiah kepada wanita Viking yang dikuburkan di Birka. Temuan itu menjadi indikasi pada zaman dahulu ada jalinan komunikasi antara para Viking dengan dunia Islam dalam urusan perdagangan, tulis peneliti dalam jurnal scanning. Dan ini menjadi satu-satunya cincin dengan tulisan Arab yang ditemukan di situs arkeologi Skandinavia. Ini merupakan objek yang unik. 5 misteri dunia yang belum terungkap. Pertama, Wedge of Ayut atau pasak Ayut adalah salah satu hal yang masih menjadi misteri. Dari sekian banyak artefak tak teridentifikasi, pasak terbuat dari aluminium itu ditemukan di Ayut, Romania pada pertengahan tahun 1970. Detail artefak tersebut sulit untuk diketahui, namun aluminium yang memiliki bobot sekitar 3 kg itu ditemukan pada saat sebuah proyek konstruksi sedang berjalan. Benarkah tanaman putri malu bisa bikin ngantuk? Apakah tanaman putri malu bisa bikin ngantuk? Pertanyaan ini cukup menarik untuk dibahas. Dari Bobby GMB, yang saya mau kasih pengalaman saya yang dulu waktu saya SMA saya pernah dikasih tahu sama teman saya kalau tanaman putri malu bisa buat orang ngantuk dengan cara petikan putri malu ditaruh di sekitar si korban. Karena nggak percaya plus iseng, saya coba ke guru fisika saya taruh tuh putri malu di bawah kursi guru saya, dan benar tuh guru yang biasanya semangat jadi lemes, ngantuk hebat, sampai-sampai dia harus geleng-geleng kepala. Dalam beberapa artikel yang kami baca, tanaman putri malu atau Mimosa pudica yang bilang disentuh daunnya mengantuk ini memang biasa dijadikan obat herbal. Kandungan yang ada di dalam memiliki manfaat antara lain bronkitis, panas tinggi, herpes reumatik, cacingan, dan insomnia. Untuk pemakaian luar, bermanfaat untuk mengatasi luka, radang kulit, bernanah, piodermi, herpes. Caranya tanaman segar dilumatkan, ditempelkan di tempat yang sakit. Nah, jika dilihat putri malu memang berkhasiat untuk mengatasi masalah tidur karena memiliki kandungan melatonin yang mampu memberikan efek sedatif penenang, di mana keberadaannya dalam tubuh mampu memberikan efek relaksasi dan memicu rasa kantuk secara alami, guna mengingatkan tubuh untuk beristirahat. Namun perlu diingat, efek hanya akan dirasakan dengan cara mengkonsumsinya dengan cara direbus terlebih dahulu. Cara mengolah tanaman putri malu untuk obat penderita insomnia sebagai berikut.
Siapkan 15-60 gram daun putri malu segar, 15 gram daun sawi, langit, dan 30 gram daun calincing. Rebus seketiga bahan dengan 2 gelas air. Tunggu hingga air berkurang menjadi setengahnya. Dinginkan lalu saring air rebusan tersebut. Minum air 1 gelas setiap hari sebelum tidur. Berdasarkan pengalaman empiris masyarakat, ramuan obat tidur alami ini akan menunjukkan reaksinya setelah 10-15 menit dikonsumsi. Maksimal dalam 1 jam saja Anda sudah dapat tertidur lelap. Namun perlu diperhatikan bahwa konsumsi ramuan putri malu secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan dan muntah-muntah, sedangkan pada ibu hamil dapat menyebabkan kematian janin. Untuk pertanyaan Bobby, tidak sepenuhnya salah, benda tanaman putri malu bisa memberi efek ngantuk, tetapi dengan cara mengkonsumsinya dan meraciknya dengan benar. Tanaman putri malu memiliki khasiat sebagai obat herbal mengatasi insomnia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.